Halo kelas 3 apricot dan 3 blueberry. Hari ini anak-anak akan belajar matematika bersama Ibu Silvi ya. Untuk semua kelas 3 termasuk kelas 3 apricot dan juga kelas 3 blueberry. Nah, hari ini kita belajar apa? Sebelumnya, yuk kita review dulu pelajaran sebelumnya. Kalau pada pelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tentang menghitung waktu dan panjang pada pertumbuhan makhluk hidup, ya, mulai dari beratnya, panjangnya, usianya, bahkan anak-anak sudah mulai berhitung nih. Kalau dia 2 tahun ditambah 1 bulan, berarti totalnya berapa bulan ya? Anak-anak sudah menghitung waktu dan panjang pertumbuhan dalam penjumlahan dan juga dalam pengurangan. Nah, kita sudah selesai belajar menghitung waktu dan panjang pada pertumbuhan makhluk hidup. Anak-anak sudah bisa menjelaskan, sudah bisa menentukan tentunya. Terlihat dari anak-anak sudah bisa mengerjakan formatif yang kalian buat ya, dengan 3 proyek dari formatif 1 sampai formatif 3. Nah, sekarang kita akan masuk materi baru anak-anak. Apa sih materinya? Oke. Materinya adalah operasi hitung bilangan cacah. Sekali lagi, operasi hitung bilangan cacah. Sebelumnya bilangan cacah itu apa Ibu Silvi? Yuk kita belajar sama-sama ya. Sebelumnya anak-anak harus tahu dulu bilangan cacah itu apa. Bilangan cacah adalah himpunan bilangan yang dimulai dari angka 0. Ya, yang dimulai dari angka 0. Dan bilangan itu selalu bertambah 1 dari bilangan sebelumnya. Atau juga bisa disebut himpunan bilangan bulat yang bukan negatif. Ya, anak bisa mencatat juga ya bilangan cacah itu apa. Bilangan cacah itu bilangan yang dimulai dari angka 0. Selalu bertambah 1. Berarti kita bisa simpulkan ya, bilangan cacah itu berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Itu semua adalah bilangan cacah. Anak-anak sudah mengerti ya? Sekarang kita akan belajar bagaimana operasi hitung bilangan cacah. Bagaimana menghitung dalam bilangan cacah. Anak-anak, dan seterusnya yang dimaksud dalam bilangan cacah ini, seterusnya itu berarti bisa sampai ribuan, puluhan, ratusan, ribuan. Ya, kalau anak-anak waktu di kelas 2 sudah belajar sampai ratusan, betul ya. Sekarang di kelas 3 anak-anak akan belajar bilangan cacah dan sampai bilangan ribuan. Oke. Hari ini kita belajar yang pertama tentang nilai tempat dan nilai angka. Sekali lagi ulangi sama-sama dengan Ibu Silvi, nilai tempat dan nilai angka. Oke, ada bilangan. Ibu Silvi langsung menjelaskan dengan contohnya ya. Ada bilangan yaitu 3, 4, 6, dan 3. Nah, dalam bilangan ini mereka memiliki nilai tempat dan nilai angka yang berbeda. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Perhatikan di PowerPoint Ibu Silvi. Bilangan 3, 4, 6, dan 3. Tapi di situ ada titik ya. Anak-anak di situ ada titik. Ada titik setelah 3 angka dari belakang. Ya, ada titik setelah 3 angka dari belakang. Anak-anak melihat dari belakang ya, berarti urutannya 3, 6, 4, 3. Nah, setelah angka 4 ada titik di situ. Karena kenapa? Sudah ada 3 angka. Berarti ia menunjukkan letaknya sebagai ribuan. Makanya saat anak-anak menulis angka yang bilangan ribuan, selalu ada titik setelah 3 angka di belakang. Ya, yang dihitung dari belakang. Nah, bagaimana nilai tempatnya? Dalam bilangan 3, 4, 6, 3 ini ada nilai tempat yang berbeda. Kita mulai dari yang belakang dulu ya. Kita mulai dari belakang dulu. Yang belakang, 3. 3 itu mempunyai nilai satuan. Semuanya bilang satuan. Good. Ya. Sedangkan kalau yang 6, puluhan. Semua bilang puluhan. Yes, that's good. Yang keempat, ya, bilangan 4 itu dalam ratusan. Oke. Yang ketiga setelah titik, ya, setelah titik berarti ribuan. Ya, seperti Ibu Silvi sudah bilang ya, kalau dia sudah 3 angka dari belakang selalu ada titik
karena itu menunjukkan akan ada nilai tempat yang baru, nilai tempat yang lebih besar, yaitu ribuan. Umumnya nilai tempat satuan itu hanya terdiri dari satu bilangan. Ya, kalau puluhan dari 2 bilangan, kalau ratusan dari 3 bilangan, sedangkan ribuan 4 bilangan. Nah, 4 bilangan ini tentunya akan dikasih batas oleh 1 titik setelah 3 bilangan pertama. Ya, anak-anak mulai mengerti ya. Nah, itu nilai tempat. Nilai tempat itu adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Itu kita sebutnya nilai tempat. Nanti kalau Ibu Silvi tanya, nilai tempat angka 6 dalam bilangan itu berarti apa? Nilai tempatnya berapa? Oh, puluhan. Good. Kalau nilai tempatnya angka 3 setelah titik, itu tuh apa? Oh, angka 3 setelah titik. Berarti nilai tempatnya adalah ribuan. Berbeda ya. Jangan salah, dengan nilai 3 setelah titik, dengan 3 yang paling belakang, itu menunjukkan nilai tempat berbeda. Oke, anak-anak sudah mengerti ya, itu nilai tempat. Kita sekarang kita akan langsung masuk ke nilai angka. Kalau nilai angka, itu adalah jumlah angkanya ya, besar angkanya. Oke, kalau nilai tempat biasanya ditulis dengan huruf tentunya satuan, dijabarkan puluhan, ratusan, ribuan. Kalau angka, ini dia menggunakan angka tentunya. Nilainya ya, nilai angkanya, nilai dalam angkanya. Oke, kita mulai dari 3 yang di paling belakang ya. 3 satuan, nilai tempatnya satuan, dia nilai angkanya 3. Seperti yang Ibu bilang, kalau satuan pasti dia terdiri hanya dari 1 angka, berarti 3 ya. Lalu 6 nilai tempatnya puluhan, nilai angkanya 60. Kenapa Ibu Silvi 60? Karena puluhan itu terdiri dari 2 angka ya, dan anak-anak tidak perlu menulis nilai 63. Meskipun benar 63, tapi dalam nilai angkanya besarnya adalah dalam puluhan, yaitu 60. Itu ya. Oke, selanjutnya bilangan 4. 4 menunjukkan nilai tempat ratusan, nilai angkanya yaitu 400. Ya, 400. Nilai angkanya ya, Nak ya. Kalau dia ratusan berarti dia biasanya terdiri dari 3 huruf ya, 3 angka ya, 3 angka berarti 400. Oke, nilai angka 3 ya. Bilangan 3, nilai tempatnya ribuan dan nilai angkanya berapa? Ya, kalau ribuan itu biasanya dia terdiri dari 4 angka ya, 4 angka dan dia nolnya ada 3 ya. Berarti 3000. Anak-anak bisa perhatikan ya di dalam screen Ibu Silvi nilai angkanya. Anak-anak tinggal menjabarkan tuh nilai angkanya. Oh, kalau satuan berarti dia cukup ditulis satuannya berapa. Kalau puluhan berarti dia menggunakan 1 0. Kalau dia ratusan menggunakan 2 0. Kalau dia ribuan dia menggunakan 3. Itu ya. Anak-anak sudah mengerti? Oke, semakin mengerti dengan anak-anak melihat contoh soal yang akan Ibu berikan ya. Yuk kita coba sama-sama kerjakan. Ini ada contoh soal nilai tempat dan nilai angka. Ya, Ibu Silvi punya bilangan 1450. Ya, 1450. Ya, kalau 1450 berarti harusnya ada titik di setelah 1 ya. Tapi coba Ibu Silvi buat 1450. Angka 0, oke, biasakan dari nilai yang paling kecil yaitu nilai satuan di paling belakang ya, angka paling belakang. Angka 0 itu menempati nilai satuan. Betul ya? Nilainya berapa? Nilainya 0. Karena di situ tertulisnya 0. Jadi anak-anak bisa menilainya 0. Selanjutnya, angka 5. Angka 5 menempati nilai puluhan ya. Kalau dia di barisan kedua dari belakang, dia tempatnya adalah puluhan. Berapa nilai angkanya? Nilai angkanya 50. Oke. Bisa ya? Good. Sekarang angka 4. Angka 4 berarti urutan ketiga dari belakang ya. Menempati nilai tempat berapa? Yaitu ratusan. Nilai angkanya berapa? Nilai angkanya 400. Oke, bisa ya? Lalu angka 1. Angka 1 ya, berarti angka yang paling terakhir ya, ujung kiri ya. Angka 1 menempati nilai ribuan, yaitu nilainya berapa? 1000. Oke.
Bisa ya? Mudah ya? Kita belajar nilai tempat dan nilai angka. Nah, itu nilai tempat dan nilai angka. Anak-anak juga mungkin sudah pernah belajar itu di kelas 2. Cuma mungkin bukan dalam ribuan ya, tapi dalam puluhan dan juga dalam ratusan. Oke, materi kedua kita akan belajar tentang nama dan lambang bilangan. Oke. Kalau nama bilangan itu biasanya ditulis dengan huruf anak-anak dan berguna untuk cara membaca. Seperti tadi Bu Silvi kasih bilangan ya dalam tulisan angka. Nah, nama bilangan itu adalah yang akan dijabarkan dalam huruf. Dan itu sebagai cara untuk kalian membacanya. Itu nama bilangan. Sedangkan lambang bilangan itu ditulis dengan angka sebagai lambangnya. Jadi cukup tulisan angkanya berapa ya. Dan cara membacanya itu nama bilangan. Kalian menulis angkanya itu dinamakan lambang bilangan. Sekali lagi, nama bilangan adalah cara kalian membaca bilangan, sedangkan lambang bilangan itu adalah cara menulisnya, menulis bilangannya. Kalau nama bilangan berarti terdiri dari huruf, kalau lambang bilangan berarti terdiri dari angka. Sudah punya bayangan ya? Yuk kita lihat bagaimana sih maksudnya. Kita lihat contohnya ya. Contoh cara membaca lambang bilangan. Kalau cara membaca lambang bilangan, berarti anak-anak punya bilangan, lambang bilangan, lalu cara bacanya. Berarti kita bisa sebut juga nama bilangannya ya. Contohnya ada bilangan 1, 3, 7, 8. Bagaimana cara membacanya atau bagaimana nama bilangannya? Dibacanya 1378. Anak jabarkan dalam huruf ya atau dalam tulisan cara membacanya. Contoh nomor 2, 3504. Ya, dibacanya seperti apa? 3504. Nah, pasti sudah bisa ya, di kelas 2 juga anak-anak sudah pernah belajar ini. Yang ketiga, 4016. Dibacanya bagaimana? 4016. Oke, yang keempat 2003. Dibacanya 2003. Ya, tiganya itu di dalam satuan ya. Oke, good. Selanjutnya, bagaimana kalau dia nama bilangan? Ya, nah, kalau dia menulis lambang bilangan. Kalau dia menulis lambang bilangan. Kalau lambang bilangan yang ditanya, ya berarti contohnya soalnya itu pasti dalam penjabaran atau cara membacanya. 3164. Nah, bagaimana menulis lambang bilangannya? Ingat, lambang bilangan itu berarti anak-anak harus menulis dengan angka. Di sini ada tulisannya ya, 3 titik. Jangan lupa kalau ada ribu berarti kasih tanda titik. Ya, 3.164. Ya, 3.164. Oke, contoh soal nomor 2. 1209. Oh, 1000 di 1 ya. 1 titik itu menandakan ribuan. 209 berarti anak-anak tulis 209. Karena tidak ada puluhan ya, berarti ada 0 di tengah-tengahnya ya. 209. Ngerti ya? Contoh soal nomor 3. 2030. Anak-anak membacanya 2030. Bagaimana menulisnya? 2 titik. Ingat kalau ada ribu berarti kalian kasih titik dulu. Ya, baru tulis lanjutannya. 0.1 ya, karena tidak ada tempat ratusan di situ ya nak, jadi anak-anak bisa mengisi ratusannya tempatnya dengan angka 0. 2031. Mudah ya. Lanjut, contoh soal yang keempat. 5008. 5008. Oke, cara menulisnya 5 titik. Ya, karena di situ tidak ada tempat ratusan dan puluhan, berarti anak-anak menulis 0, 0, lalu 8. Ya, karena ada satuannya di situ ya. 5.008. Bagaimana? Mudah ya?
Oke, good. Anak-anak pasti sudah bisa. Nah, hari ini anak-anak sudah belajar tentang nilai tempat dan nilai angka, ya. Nilai tempat dan nilai angka itu materi yang pertama tadi yang Ibu Silvi sudah jelaskan. Lalu nama dan lambang bilangan. Oke, Ibu Silvi juga sudah menjelaskan di dalam skenario pembelajaran. Jadi anak-anak bisa kembali memperhatikan skenario pembelajaran untuk semakin paham tentang materi hari ini. Nah, selanjutnya setelah mendengar materi ini, anak-anak semua akan mengerjakan tugas. Ya, kerjakan soal di skenario tugas ya, dan kirimkan ke Telegram wali kelas. Ya, ini untuk anak-anak di 3 aprikot bisa mengirimkannya lewat Telegram. Kalau nanti anak-anak di kelas 3 Blueberry bisa mengirimkannya di Teams ya. Nanti Ibu Elda atau Ibu Adel akan mengirimkan asesmennya di dalam Teams. Oke? Atau boleh juga mengirimkannya di Telegram oleh kelas masing-masing. Oke, anak-anak 3 aprikot dan 3 Blueberry sudah mengerti? Yes, Bu Silvi harapkan kalian sudah mengerti ya. Kalau masih belum mengerti, coba tonton lagi video ini sampai benar-benar. Dan langsung coba mengerjakan contoh soalnya supaya anak-anak bisa benar-benar paham mengerjakan tugas hari. Oke, pelajaran kita tentang matematika sudah selesai. Silakan melanjutkan aktivitas kalian untuk belajar pembelajaran selanjutnya ataupun mengerjakan tugas sesuai dengan skenario pembelajaran. Thank you for today. God bless you and I love you. See you. Bye 3 aprikot dan 3 Blueberry.